Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kembali lagi bersama Miss Bunga untuk pelajaran bahasa Inggris. Kali ini kita sudah sampai di chapter kedua. Materi pertemuan pertama yaitu tentang self introduction, perkenalan diri. Bagaimana sih caranya memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris? Sebelum kita masuk ke pembahasan untuk materi self introduction, marilah kita ingat kembali. Sebelumnya kita sudah belajar tentang apa saja, yaitu tentang greeting, leave taking, thanking, and apologizing. Yang pertama ada greeting, yaitu memberikan salam ketika bertemu dengan seseorang seperti good morning, good afternoon, and so on. Kemudian kita juga belajar untuk leave taking, mengucapkan salam ketika akan berpisah seperti see you or goodbye. Ada cara berterima kasih, thank you, thanks, thank you very much, thanks a lot. Yang terakhir ada apologizing, yaitu meminta maaf, contohnya I apologize for, atau I'm sorry, I'm so sorry, and so on. Nah, kali ini kita masuk ke pembahasan tentang self introduction, yaitu perkenalan diri. Apa sih tujuannya kita belajar untuk memperkenalkan diri? Di sini bisa dilihat, after this lesson you will be able to construct spoken and written text about self introduction. Jadi diharapkan setelah proses pembelajaran di materi kedua ini atau di bab kedua ini selesai, kalian akan bisa memperkenalkan diri dalam kehidupan sehari-hari menggunakan bahasa Inggris, menanyakan nama seseorang, memperkenalkan namamu, kemudian di mana kamu tinggal, di mana seseorang tinggal, seperti itu. Langsung saja kita lihat contoh dialognya. Di sini ada dialog antara Atikah dan Mario. So first Atikah said, "Hi, I'm Atika. What's your name?" Dijawab oleh Mario, "Hi, my name is Mario. Nice to meet you." "Nice to meet you too. Please meet my friend Binsar and Riana." "Hi Binsar." "Hi Riana." "Hi Atika." "Hi, how old are you Atika?" "I'm 12 years old. Where do you live?" "I live in 2 Jambu Street." Berarti nomor 2 ya, jalan Jambu, seperti itu. Nah, from the dialogue we know that, dari dialog barusan yang bisa kita ambil adalah ternyata dalam perkenalan, selain menanyakan nama, kita juga bisa menanyakan tempat tinggal seseorang atau alamat seseorang dan juga usia mereka. Di sini sudah Miss Bunga buat listnya. Yang pertama ada kata my name is. Ini kita gunakan untuk memperkenalkan diri sendiri, memberitahukan nama kita sendiri. My name is Bunga. Kemudian I am. I am bisa digunakan untuk memberitahukan nama kalian ataupun usia kalian. I am Bunga. I am 26 years old. Seperti itu. Kemudian ada I live in. Live, tinggal. Jadi ketika kalian mengatakan I live in, ini digunakan untuk memberitahukan alamat tempat tinggal kalian. Nah, untuk mendapatkan informasi seperti itu, kalian bisa menggunakan ungkapan seperti what's your name, how old are you, where do you live, and what is your address. Selanjutnya, we also know that to introduce oneself, diri kita sendiri, we mostly use simple present tense. Jadi grammarnya yang dipakai adalah simple present. Apa tuh aturannya Miss Bunga? Pada simple present hanya ada 3 jenis to be yang kita tahu, yaitu is, am, dan are. Is kita gunakan jika subjek atau pelakunya adalah he, she, or it. Dia, bisa dia laki-laki, dia perempuan, ataupun dia yang bukan manusia. Nah, untuk am hanya digunakan jika subjeknya I, so I am. Untuk are kita gunakan jika subjeknya adalah you, they, we. So you are, they are, we are. Seperti itu. Contohnya di sini ada my name is Mario. My name adalah kata gantinya it. It to be-nya adalah is. So my name is Mario. Di sini ada contoh lain, simple present menggunakan verb. Kalau tadi to be, kali ini verb. Verb yang dipakai pada simple present adalah verb bentuk pertama, verb one, kata kerja bentuk pertama. Pada penggunaannya, terkadang kita harus menambahkan s di belakang kata kerja. Kapan? Kita hanya tambahkan s di belakang kata kerja jika kalimatnya adalah afirmatif dan juga subjeknya adalah he, she, it.
Seperti itu. Jadi kalau diganti subjeknya menjadi Anita. Anita adalah perempuan satu orang, berarti she. Kalau begitu harus kalian tambahkan S di belakang kata kerja menjadi Anita lives in Jambu Street. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh pertanyaannya. Yang tipe pertama, contoh pertama. Ada dialog perumpam atau kosong antara Ruri dan Fanya. I have to leave. Nice to meet you. Jadi kata terakhir atau kalimat terakhir yang diucapkan oleh Ruri adalah nice to meet you. Kira-kira respon seperti apa yang akan diberikan oleh Fanya ketika seseorang mengatakan nice to meet you kepada dirinya? Bagaimana? Betul, kita sudah mempelajari sepintas bahwa ketika ada yang mengatakan nice to meet you, kita bisa balas dengan nice to meet you too. Nah, kata nice di sini boleh kalian ganti dengan glad. Glad to meet you. Berarti nanti balasnya atau responnya glad to meet you too. Boleh juga kalian ganti dengan pleased. Pleased to meet you. Berarti nanti cara meresponnya adalah pleased to meet you too. Masih tentang tipe pertama, pertanyaan tipe pertama, kemudian contoh kedua, di sini ada dialog antara Arkan dan Zafran. Zafran menjawab pertanyaan Arkan dengan kalimat I am Zafran. Kalau jawabannya seperti itu, kira-kira pertanyaan seperti apa yang diberikan oleh Arkan? Zafran adalah nama. Kemungkinan besar Arkan menanyakan nama Zafran. Nah, bagaimana cara menanyakan nama? What is your name? Untuk berikutnya, grammar focus di sini ada tabel berisi subjective pronoun, kemudian objective pronoun. Subjective pronoun, possessive adjective, dan possessive pronoun. Di sini beda-beda penggunaannya. Kalau subjective pronoun biasanya digunakan di awal kalimat. Di awal. Possessive adjective digunakan untuk menyatakan kepemilikan. Digunakannya di depan kata benda. Kalian mau bilang bahwa kalian mempunyai sebuah buku. Book. Buku ini milik saya. Kalian bilang my book. My adalah possessive adjective diletakkan di depan kata bendanya. Beda lagi dengan possessive pronoun. Possessive pronoun juga untuk menyatakan kepemilikan, tetapi digunakannya setelah kata bendanya. Contoh tadi Miss Bunga berkata tentang buku, my book. Kalau menggunakan possessive pronoun, kalimatnya menjadi this book is mine. Lihat, this book is mine. Perhatikan bahwa book, bendanya disebut duluan, baru kemudian possessive pronounnya di belakang. Mine. This book is mine. Kalian bisa perhatikan contohnya baik-baik. Di sini sudah Miss Bunga buatkan 3 contoh kalimat. Kalimat pertama menggunakan subjective pronoun, kemudian kalimat kedua ada possessive adjective, dan kalimat ketiga ada possessive pronoun. For example, subject is I. I have a house. I diletakkan di awal karena adalah subjek. Kalimat kedua, this is my house. My diletakkan di awal kata benda, sebelum kata benda. Kata bendanya adalah house, rumah. The house is mine. Mine diletakkan di akhir setelah kata benda, yaitu house tadi. Lainnya sama, tinggal kalian ubah saja subjeknya. Kemudian tolong diperhatikan penggunaan to be-nya. Jika subjeknya adalah he, she, it, tadi penggunaannya pada verb harus ditambahkan s di belakang kata kerja. Di sini berubah bentuknya dari tadinya have menjadi has untuk he, she, it. Have ditambah s, bukan menjadi has, tapi menjadi has. Seperti itu ya. Nah, ini baru di sini ada objective pronoun, membandingkan antara subjek dan objek pronoun. Kalau tadi kalian sudah lihat di tabel pertama, subject pronoun ada I, you, they, we, he, she, it. Untuk objective pronoun ada me, you, them, us, him, her, and it. Ada 2 kata yang tidak berubah, yaitu you dan it. Di mana letak perbedaannya? Biasanya subjek di awal kalimat, sedangkan objek ada di akhir. Kalaupun tidak di akhir kalimat, dia pasti berada setelah kata kerja, verb. Contohnya pada kalimat pertama,
I have a picture. I have a picture. I diletakkan di awal. This is a picture of me. This is a picture of me. Me diletakkan di akhir. Jadi kalau ada kalimat tumpang yang kosong di bagian awal kalimat, kemungkinan besar kalian perlu subjective pronoun. Kalau yang kosong di bagian akhir kalimat, kemungkinan besar kalian perlu objective pronoun atau tadi ada possessive pronoun. Jangan sampai tertukar. Berikutnya kita bahas tentang family tree. Pohon keluarga. Di sini family members ada banyak, tapi intinya saja keluarga inti. Mulai dari yang pertama ada grandparents, your grandmother and also your grandfather. They have children. Children are your father and then your aunt and uncle. Aunt and or uncle. Kemudian father meet your mother. Ayah ketemu ibu. Kemudian they have children. Who are the children? Siapa anak-anaknya? You and then your sister and brother. You can call them your siblings. Jadi sister dan brother boleh disebut siblings. Setelah itu ternyata kakakmu sudah menikah misalnya. Kalau sudah menikah, kamu akan punya yang namanya brother-in-law atau sister-in-law. Artinya apa? Kakak yang bukan kandung, berarti kakak ipar. Kakak ipar ya, brother-in-law, sister-in-law. Kemudian mereka punya anak, berarti anaknya kakakmu. Anaknya kakakmu kamu sebut keponakan. Dalam bahasa Inggris keponakan dibedakan berdasarkan gendernya. Untuk yang perempuan kamu panggil niece. Untuk yang laki-laki kamu panggil nephew. Niece and nephew. Bagaimana kalau tentang anak paman dan bibimu? Misalnya your aunt and uncle have a child. What do you call them? Panggilnya adalah cousin. Cousin, sepupu. Jadi anaknya paman dan bibi kita panggil sepupu, anaknya kakak kita sebut keponakan. Nah, contoh soalnya nanti seperti ini. My name is Aldo. I have two brothers. Blah blah blah. Are both older than blah blah blah. Jadi untuk pertanyaan A, kosong di bagian awal kalimat. Ingat bahwa tadi di awal kalimat kemungkinan besar kalian perlu mengisi dengan subject. Subject pronoun. Are you, they, we, he, she, it. Titik-titik ini merujuk pada siapa? Kalian lihat ke kalimat sebelumnya. Ada kata two brothers. Dua kakak laki-laki. Nah, karena orangnya ada dua, subjek yang tepat untuk menggantikan kata two brothers adalah they. They. So they are both older than, lebih tua dari siapa? Siapa yang berbicara di sini? Aldo. Aldo di sini sebagai I, sebagai saya. Tapi karena posisinya di akhir kalimat, maka kata I tadi diubah ke objek pronounnya. Berubah menjadi me. I berubah menjadi me. So, kalimatnya setelah diisi akan menjadi my name is Aldo, I have two brothers, they are both older than me. Ingat ya, untuk di awal kalimat gunakan subjek, di akhir kalimat gunakan objek. So for question type 2, example 2, ada kalimat sometimes they take me to the park and blah 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 play football together. Pertanyaannya siapa yang main bola? Sebelumnya ada kata they take me. Me di sini maksudnya adalah Aldo. Aldo sebagai saya karena Aldo yang bercerita. Oh, berarti yang bermain bola ada they dan I. They dan I. They ditambah I menjadi kami atau we. Nah, dilihat di sini ini klausa kedua. Setelah kata N kita sebutnya klausa kedua. Ada kata kerja baru yaitu play. Kata kerja awalnya adalah take. They take me. Karena ini klausa baru, jadi ada kata kerja baru yaitu play. Kalian perhatikan titik-titiknya ada sebelum kata kerja play. Karena dia ada sebelum kata kerja, berarti kita butuh subject pronoun. Kalau setelah kata kerja, baru kita butuhnya objek pronoun. Nah, ini posisinya dia sebelum
kata kerja. Pakailah subjek pronoun dari kami, yaitu adalah we. Lanjut. Ada pertanyaan tipe ketiga, yaitu kalian akan diberi unjuk family tree, ada pohon keluarga, kemudian pertanyaannya contohnya Mr. Hartono is Dion. Siapakah Mr. Hartono? Siapanya Dion? Berarti yang harus pertama kalian cari adalah nama Mr. Hartono itu, kemudian nama Dion. Dilihat posisinya, Mr. Hartono ada di posisi paling atas, kemudian di bawahnya ada nama Karina dan Juan. Nah, di bawahnya Karina dan Juan baru Dion. Berarti turun 2 generasi. Maka bisa disimpulkan bahwa Mr. Hartono adalah kakeknya Dion. We can say grandfather. Contoh lainnya masih dengan family tree yang sama. Sekarang yang ditanyakan adalah Luri. Luri ini siapanya? Dion. Kalian lihat baik-baik. Luri posisinya apakah sejajar dengan Dion? Kalau dia sejajar berarti dia satu generasi. Kalau satu generasi tapi dari orang tua yang berbeda, itu namanya adalah sepupu. Kita sebut apa sepupu dalam bahasa Inggris? Cousin. Nah, seperti itu saja untuk pembahasan hari ini. Jika memang ada pertanyaan, kalian bisa ajukan pertanyaan nanti di conference. So, see you on the conference. Thank you so much for paying attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.